Kaos eksklusif Don Carlo, official merchandise starting 11, dapatkan sekarang, klik link di deskripsi. Real Madrid kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu klub terbaik dunia dengan menjuarai Piala Intercontinental 2024. Di laga final, Los Blancos menghadapi Pachuca, juara dari kawasan CONCACAF, yang dinilai sebagai tim terkuat Meksiko. Namun pertandingan ini berjalan tanpa perlawanan berarti. Madrid tampil dominan dan tanpa ampun membantai Pachuca dengan skor telak 3-0. Gol-gol dari Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius Junior memastikan kemenangan mutlak Madrid sekaligus menambah koleksi trofi internasional mereka. Kemenangan ini bukan hanya membanggakan bagi klub, tapi juga mengukuhkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Real Madrid. Dengan raihan total 15 trofi, Don Carlo resmi melewati Miguel Munoz, pelatih legendaris Madrid yang sebelumnya memegang rekor dengan 14 gelar. Dalam 3 periode kepemimpinannya, Ancelotti telah mempersembahkan Liga Champions, La Liga, hingga trofi-trofi internasional lainnya. Keberhasilannya ini membuktikan bahwa gaya kepelatihannya yang sederhana namun efektif mampu membawa Madrid ke puncak kejayaan. Lantas bagaimana perjalanan Ancelotti selama berada di Real Madrid? Bagaimana pelatih 65 tahun ini bisa disebut pelatih terbaik? Sebelum kita mulai pembahasannya, football lovers seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Carlo Ancelotti tentunya adalah nama yang sudah tidak asing bagi para penggemar sepak bola, apalagi fans Real Madrid. Don Carlo, begitu julukannya, adalah salah satu pelatih tersukses sepanjang sejarah klub. Bahkan, sebelum kembali ke Madrid, Ancelotti sudah punya CV yang membuat iri pelatih lain. Juara di Italia, Inggris, Jerman, dan Prancis. Setelah kembali ke Los Blancos, dia membawa Madrid meraih gelar demi gelar. Tapi menariknya, meski punya segudang prestasi, dia masih sering disebut miskin taktik oleh sebagian fans Madrid. Kenapa bisa begitu? Julukan ini muncul karena gaya permainan dan filosofi Ancelotti yang dianggap terlalu sederhana. Dia bukan tipe pelatih yang dikenal dengan taktik canggih seperti Guardiola atau Klopp. Sebaliknya, dia lebih memilih cara pragmatis yang fokus ke efektivitas. Sepak bola itu soal menang, bukan soal cara main. Begitulah kira-kira prinsipnya. Buat Ancelotti, menang dengan cara apapun adalah prioritas utama, bahkan kalau itu berarti harus mengorbankan estetika permainan. Fans Madrid yang terbiasa dengan gaya menyerang atraktif zaman Zidane atau Mourinho sering merasa Ancelotti kurang ambisius secara taktik. Gaya pragmatis ini membuat beberapa fans menganggap Don Carlo terlalu santai, seakan dia tak mau repot memikirkan detail permainan. Padahal hasil akhirnya, Madrid tetap juara. Ini yang bikin banyak orang jadi bingung, harus salut atau tetap mengkritik. Meski begitu, pendekatan simpel Ancelotti ini justru menjadi kekuatannya. Dia tahu cara memanfaatkan pemain sesuai potensinya tanpa memaksakan skema yang rumit. Filosofi ini sangat cocok untuk tim besar seperti Madrid yang punya pemain bintang di semua lini. Jadi walaupun dibilang miskin taktik, nyatanya Ancelotti tetap konsisten membawa Madrid ke puncak kejayaan. Buat Ancelotti, julukan miskin taktik itu tidak terlalu penting. Dia bahkan sepertinya tidak peduli sama sekali. Toh dia punya sesuatu yang tidak semua pelatih bisa banggakan, apalagi kalau bukan rekor. Faktanya Don Carlo adalah salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Real Madrid. Ini juga bisa dibuktikan dengan melihat catatan Real Madrid musim lalu. Dalam satu musim, Don Carlo membawa Madrid juara La Liga dan Liga Champions, sesuatu yang tidak semua pelatih bisa melakukannya. Di Liga Champions, Madrid tampil luar biasa di bawah arahan Ancelotti. Mereka mengalahkan Leipzig, Manchester City, dan Bayern Munchen sebelum akhirnya mengangkat trofi setelah mengalahkan Dortmund di final. Sementara di La Liga, Madrid juga tampil dominan dan berhasil mengunci gelar lebih cepat. Kombinasi ini adalah bukti konkret bahwa gaya pragmatis Ancelotti bukan cuma efektif, tapi juga sukses besar. Dengan total 5 gelar Liga Champions di karirnya, Ancelotti kini memegang rekor sebagai pelatih dengan koleksi trofi UCL terbanyak sepanjang sejarah.
2 dari gelar itu dia raih bersama Real Madrid yang kini makin dikenal sebagai Raja Liga Champions. Prestasi ini juga membuktikan bahwa Ancelotti punya andil besar dalam membangun reputasi Madrid di Eropa. Meskipun dicap miskin taktik, Ancelotti tetap punya pembelaan kuat. Baginya hasil adalah segalanya. Selama Madrid terus menang dan meraih trofi, kritik soal gaya main mungkin tidak akan terlalu mengganggunya. Pada akhirnya sepak bola memang soal mencatatkan nama di sejarah, bukan soal kecantikan taktik, namun kalah di akhir pertandingan. Setelah sukses menjuarai Liga Champions musim lalu, Ancelotti tentunya tidak bisa berhenti di situ saja. Dirinya kemudian membawa Real Madrid ke ajang Piala Intercontinental 2024. Buat yang belum tahu, kompetisi ini mempertemukan juara Liga Champions dengan jawara turnamen dari benua lain. Tahun ini Madrid harus menghadapi Pachuca, tim kuat dari Meksiko yang juga juara Piala Champions CONCACAF. Pertandingan antara Madrid dan Pachuca berlangsung sengit. Pachuca memang tampil solid, tapi kelas Madrid sebagai tim besar Eropa tetap terlihat. Dengan strategi simpel ala Ancelotti, Madrid akhirnya keluar sebagai pemenang dan sukses membawa pulang trofi kebanggaan. Kemenangan ini bukan cuma penting buat klub, tapi juga menambah koleksi gelar Ancelotti sebagai pelatih. Dengan tambahan trofi ini, Ancelotti resmi menjadi pelatih tersukses dalam sejarah Real Madrid. Dia kini mengoleksi 15 gelar bersama Los Blancos, mengungguli Miguel Munoz, pelatih legendaris Madrid yang sebelumnya memegang rekor dengan 14 gelar. Don Carlo kini berdiri di puncak daftar pelatih Madrid yang paling berprestasi. Pencapaian ini makin memperkuat status Ancelotti sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Buat Madrid, punya pelatih seperti Ancelotti adalah keuntungan besar. Dia bukan cuma tahu cara menang, tapi juga tahu cara memimpin tim di level tertinggi. Inilah yang membuat Don Carlo selalu dihormati, meskipun gaya mainnya kadang dikritik. Dengan segala pencapaian yang sudah diraih, wajar kalau fans Madrid kini merasa optimis. Di bawah kepemimpinan Ancelotti, Madrid sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi internasional. Double winner musim lalu jadi bukti nyata bahwa Don Carlo tahu cara memaksimalkan potensi tim. Tapi pertanyaannya sekarang, bisakah Madrid mempertahankan momentum ini di musim 2024-2025? Jika dilihat dari kacamata fans Madrid, tentunya banyak orang akan berharap pada Ancelotti. Mereka ingin melihat tim kesayangan mereka terus mendominasi Eropa dan Spanyol. Apalagi dengan skuad penuh bintang yang dimiliki Madrid saat ini, peluang untuk meraih lebih banyak gelar masih sangat terbuka. Selama Don Carlo tetap memegang kendali, fans percaya bahwa masa depan Madrid akan cerah. Tentu saja tantangan tiap musim tidak akan mudah, kompetisi makin ketat dan tim-tim rival termasuk Barcelona dan Atletico Madrid juga akan terus memperkuat diri. Tapi satu hal yang membedakan Ancelotti dengan pelatih lainnya, dia selalu tenang meskipun berada di bawah tekanan. Filosofi simpel dan pragmatisnya mungkin justru jadi senjata ampuh untuk mengatasi situasi sulit. Pada akhirnya semua tergantung bagaimana Madrid dan Ancelotti bisa bekerja sama. Kalau mereka bisa mempertahankan fokus dan terus belajar dari pengalaman, maka tidak ada alasan buat Madrid untuk tidak sukses lagi. Jadi mari kita tunggu apa yang akan terjadi di musim baru ini. Mungkin kejayaan Madrid masih jauh dari kata selesai. Itulah dia Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan Carlo Ancelotti bersama Real Madrid dan bagaimana dirinya bisa disebut pelatih terbaik. Bagaimana menurut kalian? Setelah melihat berbagai prestasi Ancelotti, apakah dia memang pantas dipanggil pelatih terbaik? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.